Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi S1 Ilmu Komputer semester 1, kelompok 6. Tugas ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pemrosesan data distribusi dengan dosen pengampu Bapak Dedi Irawan MTI. Kami dari kelompok 6 telah berhasil menyusun poin-poin materi tentang sistem database terdistribusi. Poin-poin materi yang akan kita bahas, yang pertama, pengertian basis data terdistribusi. Yang kedua, struktur basis data terdistribusi. Yang ketiga, keuntungan basis data terdistribusi. Dan yang terakhir, desain basis data terdistribusi. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Oke, nama saya Deva Rizky Amanda, NPM 23430125. Perkenalkan, nama saya Irfan Sirojudin, NPM saya 23430096. Perkenalkan, nama saya Isnenia Dewi Anggreni dengan NPM 23430112. Perkenalkan, nama saya Gilang Bragadi Saputra, NPM saya 23430107. Perkenalkan, nama saya Fatwa Dina Haki, NPM 23430122. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu basis data terdistribusi. Basis data terdistribusi adalah kumpulan data logik yang saling berhubungan secara fisik terdistribusi dalam jaringan komputer yang tidak tergantung dalam program aplikasi sekarang maupun masa yang akan datang. File merupakan data yang dirancang untuk suatu aplikasi atau sekumpulan aplikasi yang dekat hubungannya. Jenis-jenis basis data terdistribusi. Yang pertama yaitu terpusat. Terpusat adalah transaksi yang mengakses data pada satu simpul yang sama dengan simpul di mana transaksi tersebut dijalankan. Yang kedua yaitu terdistribusi, adalah transaksi yang membutuhkan pengaksesan data simpul yang berbeda dengan simpul di mana transaksi tersebut dijalankan, atau transaksi dari sebuah simpul yang membutuhkan pengaksesan data ke sejumlah simpul lainnya. Struktur basis data terdistribusi yaitu topologi jaringan. Topologi jaringan yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu topologi star, yang kedua topologi ring, dan yang ketiga itu topologi bus. Perbedaan utama topologi. Yang pertama yaitu biaya instalasi, dan kedua biaya komunikasi, yang ketiga kehandalan, dan keempat ketersediaan. Biaya instalasi adalah biaya dalam membangun hubungan link antar simpul, dan yang kedua yaitu biaya komunikasi. Waktu biaya dalam pengoperasian sistem berupa data dari satu simpul ke simpul lain. Yang ketiga yaitu kehandalan, tingkatan atau frekuensi kegagalan dalam komunikasi yang terjadi. Yang keempat yaitu ketersediaan, tingkat kesepakatan data yang diakses sebagai antisipasi kegagalan dalam komunikasi. Ada dua jenis transaksi. Yang pertama itu transaksi lokal. Transaksi lokal adalah transaksi yang mengakses data di server yang sama dengan server dari mana transaksi tersebut dijalankan. Dan yang kedua yaitu transaksi global. Transaksi global adalah transaksi dari sebuah server yang membutuhkan pengaksesan data dari sejumlah server lain. Keuntungan basis data distribusi yaitu yang pertama, pengawasan distribusi dan pengambilan data. Yang kedua, reliability dan availability. Yang ketiga, kecepatan pemrosesan query. Yang keempat, otonomi lokal. Yang kelima, efisiensi dan fleksibilitas. Kekurangan database distribusi yang pertama yaitu harga software mahal, karena itu kita lebih sulit untuk membuat sistem database terdistribusi. Untuk yang kedua, kesalahan mungkin lebih sering terjadi. Karena apa? Karena site itu beroperasi secara paralel yang tidak menjamin kebenaran dari sebuah algoritma. Yang ketiga, yaitu biaya pemrosesan sangat tinggi. Desain database terdistribusi ada 3. Yang pertama, replikasi. Yang kedua, fragmentasi. Yang ketiga, replikasi fragmentasi.
Desain replikasi adalah alat elektronik yang sering digunakan untuk menyalin atau mendistribusikan database yang satu dengan database lainnya. Keuntungan replikasi data terdistribusi, yang pertama, ketersediaan yang tinggi, yang kedua, peningkatan keparalelan, yang ketiga, peningkatan beban pengubahan data. Di sini saya akan menyebutkan alasan umum yang mendasari kita harus menggunakan replikasi. Yang pertama adalah untuk membuat basis data server siaga. Jadi kegunaan server basis data siaga ini ketika server utama itu tidak berfungsi, maka kita bisa menggunakan server basis data siaga untuk melakukan tugas dari server basis data utama. Yang kedua adalah untuk mematikan backup tanpa mematikan server utama. Jadi setelah terjadi replikasi, maka backup itu dilakukan pada slave bukan pada master. Dengan cara ini, master utama dapat melakukan tugasnya tanpa gangguan. Yang ketiga adalah replikasi akan memperbaiki performansi dari operasi query dan meningkatkan ketersediaan data, khususnya untuk transaksi ketersediaan pembacaan saja. Yang keempat adalah perubahan dan penulisan data akan lebih lama dan sungkar ketimbang menggunakan pendekatan tersentralisasi. Yang kelima tentunya adalah untuk menyimpan data replikasi di beberapa lokasi. Nah, jadi replikasi ini sangat penting jika ada suatu cabang dari suatu organisasi ingin bekerja menggunakan replikasi terbaru dari basis data yang sama. Poin selanjutnya adalah untuk menyeimbangkan beban kerja ke beberapa server, sehingga memungkinkan kita untuk membuat replikasi pada beberapa server. Replikasi itu digunakan untuk meringankan beban kerja pada server tunggal dengan memecah query pada beberapa server. Masing-masing query itu berjalan pada perangkat keras terpisah. Fragmentasi data. Fragmentasi data merupakan sebuah proses pembagian atau pemetaan dari sebuah tabel-tabel berdasarkan kolom-kolom atau baris-baris untuk menjadi unit data terkecil. Fragmentasi data merupakan sebuah proses pembagian atau pemetaan database di mana database dipisah atau dipecah-pecah berdasarkan kolom-kolom atau baris-baris yang kemudian akan disimpan dalam site atau suatu unit komputer dalam suatu jaringan data, sehingga memungkinkan untuk pengambilan keputusan terhadap data yang telah terbagi, dan data yang telah terbagi masih bisa untuk digabungkan kembali untuk keperluan pendataan. Dalam melakukan fragmentasi data, harus memenuhi kondisi agar fragmentasi tersebut berjalan dengan benar. Di antaranya ada completeness, reconstruction, dan disjointness. Jenis fragmentasi data ada dua, yaitu fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Fragmentasi horizontal adalah terdiri dari tupel dari fragmen global yang kemudian dipecah-pecah atau disekat menjadi beberapa subset. Penyekat tipe ini sangat berguna untuk database terdistribusi, di mana setiap subset dapat berisi data yang memiliki properti secara umum. Ini contoh fragmentasi horizontal. Kedua, yaitu fragmentasi vertikal, yaitu fragmentasi yang membagi lagi atribut-atribut dari fragmen global dan disatukan menjadi sebuah grup. Bentuk yang paling simpel fragmentasi vertikal adalah dekomposisi, di mana sebuah ROID yang unik dapat disertakan dalam setiap fragmen untuk menjamin terjadinya rekonstruksi dalam sebuah operasi join. Ini contoh fragmentasi vertikal. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.